Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara, sahabat GPIB. Kembali lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Meiti. Malam hari ini setelah kita beraktivitas, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk merefleksi diri kita dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam istirahat malam. Karena itu mari bersama kita membuka bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Ibu Bapak, saya mengajak kita membuka bersama kitab Efesus pasalnya yang keempat ayat 15 sampai dengan 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang kekasih, terima kasih untuk sepanjang hari yang Kau sudah anugerahkan bagi kami sehingga kami boleh beraktivitas. Kini mengakhiri giat layan kami, giat kerja kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami baca dan renungkan sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami, mengevaluasi kerja layan kami sepanjang hari ini yang menguatkan kami untuk kembali berkarya esok hari. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami akan sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu Bapak, saya minta maaf pertama-tama sebelum saya membaca dan merenungkan firman Tuhan buat kita, kalau ada suara kereta api. Karena di depan gereja Getsemani Jember kebetulan ada rel kereta api. Ibu Bapak, mari bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Demikian. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Ibu Bapak Saudara, pernahkah Ibu Bapak Saudara memperhatikan pertumbuhan yang terjadi di pohon mangga? Pohon mangga itu dia kalau berbuah, puji Tuhan, kalau dia banyak. Tapi kadang-kadang cuma 1 atau 2. Namun yang saya mau bilang begini, mungkin itu adalah jenis mangga yang sama. Misalnya di depan pastori Getsemani Jember ada pohon mangga madu. Tetapi bentuknya satu dengan yang lain seringkali berbeda-beda. Lalu warnanya pun, kalau mangga madu mungkin bagi orang-orang pertanian ya, sering memperhatikan bahwa bentuk tutul-tutulnya, ya mangga madu itu ada tutul-tutulnya kecil-kecil kalau Ibu Bapak perhatikan. Bentuk itu pun berbeda-beda, satu dengan yang lain. Tetapi yang diusung oleh mangga itu adalah kemanisan dari mangga madunya. Judulnya adalah mangga madu. Jadi mau bentuknya seperti apa, tutul-tutulnya berbeda, mangga itu tetap akan disebut mangga madu. Ya. Mangga golek, lalu di depan gereja ini kebetulan banyak penjual buah-buahan, jeruk misalnya. Nah, semua berbeda, tetapi diusungnya adalah tentang jeruk. Bagaimana jeruk itu manis, bagaimana mangga itu manis, dan sebagainya. Nah, bacaan kita pada malam hari ini menghantarkan kita untuk memahami bahwa pada masa itu di jemaat Efesus, Paulus berkata begini, bahwa setiap orang dalam kehidupan berjemaat mereka punya karunia yang berbeda-beda. Mereka punya kemampuan yang dianugerahkan Tuhan berbeda-beda. Tetapi di ayat terakhir, ayat 15 dan 16 yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa kalau kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala, maka
Disitulah kita membangun dalam kasih. Bahwa sebenarnya berbeda-beda bukan berarti kita harus gontok-gontokan, kata Paulus. Tetapi kita harus bertumbuh bersama di dalam Kristus. Berpegang kepada kebenaran. Bukan berpegang pada kehendak kita sendiri-sendiri. Kita dihantarkan, Ibu Bapak, juga sahabat GPIB dimanapun berada, untuk memahami bahwa perbedaan kita satu dengan yang lain dalam kehidupan berjemaat itu bukan untuk menjadikan perpecahan, tetapi di dalamnya harus ada keterikatan untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran itu sumbernya hanyalah Kristus. Karena itu dalam kehidupan persekutuan pada waktu itu, Paulus mengarahkan dengan sungguh bahwa bukan kehendak satu atau dua orang, tetapi kehendak Kristuslah kesatuan jemaat di dalamnya terbentuk. Maka di awal dikatakan harus saling rendah hati, harus lemah lembut, harus sabar, harus menunjukkan kasih dengan saling membantu, harus berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, harus satu tubuh, satu roh, satu pengharapan untuk menjalankan panggilan tersebut. Meskipun kita berbeda-beda dalam talenta, dalam anugerah yang diberikan, tetapi arah kita adalah satu. Bagaimana kita sebagai orang percaya menunjukkan kebenaran di dalam Tuhan. Maka arahannya begini, Ibu Bapak. Sepanjang hari ini, Ibu Bapak dan saya beraktivitas, melakukan begitu banyak pekerjaan. Menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sungguh memperlihatkan jati diri kita sebagai orang percaya? Meskipun kita berbeda-beda dalam latar belakang pekerjaan yang juga berbeda, apakah kita menunjukkan kebenaran di dalam Tuhan? Nah, kalau pribadi kita sudah mampu menunjukkan kebenaran Tuhan itu, sudah mampu menjaga keutuhan, maka dalam kehidupan persekutuan bukan tentang aku atau kamu, tetapi tentang bagaimana Tuhan dimuliakan, bagaimana kita bersama bertumbuh untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus. Itulah yang menjadi PR Ibu Bapak dan saya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus berkarya, untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya bersama, pribadi lepas pribadi, kita boleh bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Sehingga dari pribadi kita yang belajar hidup benar, kita bisa membawanya dalam kehidupan persekutuan, baik itu keluarga maupun di tengah-tengah jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Setidaknya Tuhan, kami diajar untuk memperlihatkan bahwa meskipun kami berbeda satu dengan yang lain, meskipun latar belakang kami berbeda, kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau berjalan dalam kebenaran, mengarahkan diri kami untuk terus hidup di dalam Tuhan. Karena itu ketika kami hendak beristirahat malam hari ini Tuhan, kami mohon kiranya kasih sayang Tuhan terus memelihara kami, sehingga istirahat malam kami ini sungguh memulihkan kondisi tubuh kami, dan besok pagi kami boleh siap untuk memuliakan nama-Mu melalui aktivitas kami. Terima kasih bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
maka berkaryalah terus melalui hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam kasih Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu Bapak, sampai jumpa dalam program Naik Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.